Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nyantai lagi dengan salah seorang teteh saya, teman kongkow saya juga, teman ngopi. Malam hari ini kita akan ngobrol dengan Teh Ima. Mudah-mudahan Teh Ima sudah ada ya. Assalamualaikum Teh Ima. Waalaikumsalam, Ibu Rin. Halo Teh Ima. Teh Ima, hari ini thank you banget Teh Ima udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini, sharing-sharing sama teman-teman kita di sini. Aku perkenalkan dulu ya, Teh Ima ya. Oke. Teh Ima ini, teteh saya ini adalah namanya adalah Dr. Siti Salima, SPOG konsultan untuk onkoginekologi. Tugasnya sama dengan saya, yaitu di Hasan Sadikin, dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Unpad Bandung. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, nyantai aja seperti biasa, tentang mioma uteri. Kenapa sih ini saya jadikan obrolan malam hari ini? Pertama, ini karena memang berdasarkan pengalaman saya. Saya menyesal sekali karena ternyata betul-betul pemeriksaan ginekologis itu harusnya dari dulu dilakuin. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Teh Ima. Memang di bidangnya Teh Ima banget ini ya. Kedua, karena memang Teh Ima adalah sobat saya pengen ngobrol-ngobrol sama sobat saya ini. Karena di zaman pandemik gini, kumpul aja susahnya minta ampun. Betul Ya Teh Ima? sekali. Kapan kita terakhir? Nah itu dia makanya. Emang udah boleh Teh? Kalau nggak ketahuan, boleh lah. Teh Ima, kita cepet aja deh ya, kita intermezzonya ya terpaksa lah udah, padahal aku sebenarnya pengen curcol nih ya, secara kita udah lama banget nggak ketemu. Teh Ima, cerita-cerita dong tentang mioma uteri, karena bener-bener ya, karena teori, setelah aku baca teori, setelah aku mendapatkan semua pengalaman burukku itu, aku baru menyadari, gila ya sebenarnya ini keluhan udah ada, cuma gue nggak nyadar. Nah aku nggak pengen. Nah itu dia. Aku pengen supaya yang lain juga nggak ngalamin seperti aku. Karena aku sangat tidak peduli dengan kesehatanku sendiri. Padahal aku udah dikasih aware. Aku tuh sebenarnya 2 kali kan Teteh tahu sendiri lah ceritaku seperti apa. Sampai aku down banget, bener-bener down banget. Aku nggak pernah nyalain orang, cuma aku memang kemarin itu adalah perasaan pasti sedih banget. Tema pasti tahu lah ceritanya seperti apa. Tapi sekarang udahlah, aku pikir, sudahlah, mau ngapain lagi sih, gue pikirin lagi gitu kan. Yang penting sehat aku sekarang. Ya, aku sehat dan alhamdulillah aku dapat teman-teman yang begitu baik dan support aku. Karena pada saat aku down, itu bener-bener Teh. Itu mau nyesel gimana ya, mau nyalahin orang, siapa yang gue mau salahin, orang salahnya ada di gue sendiri gitu kan. Nah aku nggak pengen ada orang lain yang sama pengalamannya seperti aku. Jadi Teh Ima ceritain dong, mioma uteri itu apa sih sebetulnya? Mulai dari definisi aja dulu. Mioma uteri. Artinya mioma uteri itu kita sebut dengan tumor jinak sebenarnya. Jadi tumor jinak yang terletaknya biasanya pada rahim atau yang kita sebut kalau bahasa kedokterannya uterus lah. Gitu. Dan dia terjadinya di otot polos di rahim tersebut. Jadi kalau misalnya orang awam itu kadang-kadang menyebut miom itu karena kista sama miom gak ada bedanya katanya. Padahal itu kalau miom dia bentuknya padat. Jadi artinya kalau kita bilang kayak bakso lah gitu. Tapi kalau kista itu tumor jinak yang isinya adalah cairan. Tentu saja kalau kista letaknya biasanya kalau di bagian reproduksi itu di indung telur. Tapi kalau mioma dia berada di jaringan otot polos dari rahim. Nah, itu bisa dibedain nggak sih Teh? Bisa dibedain nggak sih? Dari keluhan lah. Kalau misalnya keluhan begini, ini berarti miom nih. Kalau keluhannya begini, ini mungkin kista. Bisa nggak sih secara klinis aja gitu? Kalau secara klinik atau misalnya dari gejala, miom itu asimptomatik, Rin. Makanya kayak Rin kan nggak pernah ngerasain gejalanya. Dia 60% asimptomatik, artinya tidak ada gejala. Terutama kalau masalah atau miomnya itu kecil. Terus yang kedua, tergantung dari letaknya. Misalnya, kalau miomnya itu letaknya kan ada 3 tipe nih, yaitu submukosa, intramural, dan subserus. Mungkin kalau yang tidak terasa, dia lebih cenderung ke subserus atau intramural yang tidak terlalu besar. Nah, jelasin dulu dong Teh. Jelasin dulu Teh. Ini kan ada teman-teman kita nih.
yang pengen tahu. Ada 3 jenis itu. Oke. 3 tipe. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya yang pertama itu subserus tuh di luar. Jadi kalau misalnya dia bisa bertangkai, bisa juga hanya kayak nempel. Kalau kita bilang tuh kayak konde lah gitu. Dia keluar ya. Kayak konde. Keluar dari dinding rahim ya. Itu di dinding rahim dia masih nempel. Tapi dia kalau misalnya ukurannya masih di bawah 5 cm, kamu gak akan ngerasain apa-apa, Rin. Gitu. Karena dia tidak menimbulkan suatu gejala misalnya. Gejala yang paling sering untuk mioma itu kan adalah perdarahan. Yaitu perdarahan, baik perdarahan mensnya banyak, atau perdarahan di luar siklus mens misalnya. Nah, kalau yang subserus ini, kalau masa tumornya nggak besar, maka dia nggak akan menimbulkan gejala. Kecuali paling ya perutnya agak besar, ada kayak buncit lah. Gitu. Misalnya. Nah, di patokan besar itu berapa, Teh? Patokan besar itu berapa, Teh? Dibilang patokan besar kita katakan bahwa lebih dari 5 cm ya, atau bahkan 10 cm. Kok aku gede? Itu miomnya sendiri. Miomnya doang. Miomnya aja ya, di luar rahimnya. Gitu. Tapi kalau misalnya bakso gede lah ya. Iya. Kalau bakso enak. Nah, yang tipe yang paling gampang ketahuan adalah yang submukosa. Dia itu berada di kafum uteri. Jadi di dalam dinding rahimnya atau nempel, bahkan dia bisa bertangkai yang kadang-kadang muncul lama-lama dia muncul ke serviks, akhirnya turun ke bawah. Kita sebut dengan ke dalam dia ya. Dia beda sama yang intramural tadi. Di dalam. Terus kemudian walaupun ukuran misalnya cuma 2-3 cm, tapi dia sangat efektif menyebabkan perdarahan. Artinya mensnya jadi banyak, ada perdarahan di luar siklus mens. Tentu saja kalau wanita dengan mengalami perdarahan itu akan lebih cepat untuk kontrol. Karena ada keluhan, keluhan perdarahan. Tapi kalau misalnya hanya membesar, kayak gini, gue gendut aja. Padahal itu miomnya udah segede bola basket misalnya. Itu gue deh. Iya, maksudnya menyindir gue sih sebenarnya. Padahal aku nggak ngerasa, rasanya kayaknya lempeng-lempeng aja. Pas dipegang, itu. Wow, udah gede, Bo. Nah, seperti orang hamil 4 bulan lah. Benar. Nah, itu kadang-kadang menimbulkan gejala, hanya nggak rasa nyaman di bagian perut bagian bawah, atau misalnya pipis terus, karena kan dia mendorong kandung kencing nih ke depan. Neken atau ya? Dia letaknya, atau letaknya di belakang, misalnya mendesak ke bagian usus atau bagian anus, jadi agak susah BAB-nya. Itu kalau sudah besar sekali sehingga mengganggu fungsinya. Tapi kalau misalnya selama tidak menimbulkan gejala, ya nggak akan kontrol juga orang biasanya. Karena ketahuannya karena secara tidak langsung aja ya, Teh? Ya, biasanya koinsiden. Jadi biasanya tuh misalnya pada medical check up, atau misalnya pada orang hamil, tiba-tiba dia cek untuk kehamilan, tentunya ada miomnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan, kadang-kadang kan kalau perempuan ya jarang kontrol, terutama kalau yang belum nikah. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau belum nikah juga kadang-kadang kan dia nggak akan merasa pertama malu ya, ngapain juga gue ke dokter kandungan belum nikah. Iya benar, itu asumsi yang kayaknya kita harus gimana gitu, takutnya nanti disangkanya gue MBA. Nggak mau deh. Padahal itu yang aku rasain. Kalau udah usianya reproduksi, yang itu terjadi terutama pada usia reproduksi, yaitu 25 tahun sampai 45 tahun yang terbanyak. Itu si miom itu paling banyak di umur segitu ya, Teh? Nah, itu kan ada 3 macam tuh si miom. Ya. Yang paling banyak nimbulin keluhan tadi yang submukosa, sama yang intramural, bukan, Teh? Intramural kalau masa miomnya besar. Dia di dalam ya? Iya. Dia di dalam gitu. Ya. Jadi intramural itu dia bisa mendesak keluar ke subserus, atau 50% dia mendesak ke endometrium. Jadi ke arah kafum uteri juga. Nah, kalau udah masuk ke mendesak ke endometrium, dia akan menimbulkan perdarahan juga. Nah, itu yang sering cepat jadi ketahuannya. Tapi kalau yang seperti hanya nempel, bertangkai, subserus dengan bertangkai, ya nggak akan menimbulkan keluhan kalau kecuali besar. Atau misalnya dia sangat bertangkai sehingga terpuntir, misalnya bisa juga. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan, yang paling nggak nyaman bagi perempuan itu sebenarnya kan perdarahan. Iya, betul. Atau mensnya lama banget, atau mensnya banyak sekali. Nah, itu. Jadi cepet datang kontrol. Tapi kalau cuman ya berasa nggak begah, perutnya agak besar, ya kayaknya biasa aja deh. Gitu.
Nih dari 3 jenis itu kan tadi Tema bilang kalau miom itu sebenarnya jinak, tapi dia bisa juga jadi ganas. Nah dari 3 itu mana sih yang punya kemungkinan atau potensi buat jadi ganas tuh yang mana? Sebenarnya sih angka yang kita sebut dengan ada yang menjadi ganas, tapi bukan. Jadi gini Rin, kalau dia memang sudah ada mioma, dia artinya sudah bermultiplikasi menjadi benign atau mioma, jarang sekali dia berkembang menjadi ganas. Angkanya tuh sangat kecil, 3-7%. Itu yang kita sebut dengan lemiosarkoma. Jadi sama-sama nih. Kalau Gina kita sebut lemioma, yang kita kenal dengan mioma uteri. Tapi kalau yang ganas kita sebutnya lemiosarkoma. Itu 3-7%. Angkanya sangat kecil. Artinya itu suatu keganasan yang artinya dia terjadi juga itu di otot polos dari miometrium itu. Itu bahkan di endometriumnya. Tapi angka kejadian kecil. Dia hanya maksudnya sarkoma itu, tapi kalau misalnya dia muncul agresif dia. Artinya metastasisnya, penyebarannya, recurrence-nya itu sangat tinggi. Gitu. Tapi hati-hati, gejalanya hampir sama miom. Sama-sama menimbulkan perdarahan di luar siklus men, sama-sama membuat dia massa atau rahimnya membesar. Nah, tapi perbedaannya tentu saja kita pastikan dengan secara histopatologi. Dan secara imaging pun, misalnya kita lakukan USG, di antara sarkoma dan mioma uteri, itu terkadang kalau tidak berhati-hati, kita sebagai dokter OBGYN misalnya, tidak dapat memberikan signifikan perbedaan yang sangat signifikan. Kecuali jam terbang berarti? Tentunya. Gimana jam terbang berarti? Kalau jam terbangnya tinggi karena dia udah bisa membedakan, oh ini yang malignancy, ini yang keganasan, ini yang jinak. Bisa membedakan berarti? Ya, biasanya gini, kita curiga bahwa dia misalnya lemiosarkom. Yaitu masa di USG-nya itu akan irreguler, terus hipervaskularisasinya. Kalau miom kan jelas tuh, batasnya tegas. Terus kayak soliter, homogen. Nah, kalau yang lemiosarkom tidak. Jadi ciri khas lah keganasan, semua nggak rata, semuanya irreguler, semuanya menyeramkan. Maksudnya vaskularisasinya tuh rame lah kalau kita bilang gitu. Itu kalau dari SPOG-nya. Tapi kalau misalnya dari gejala, sama-sama menimbulkan perdarahan, sama-sama menyebabkan rahimnya membesar dan gangguan yang terjadi akibat pembesaran dari miom tersebut. Gitu. Kembali lagi nih. Jadi untuk keganasan itu tidak bisa dibedakan berdasarkan jenis miomnya yang mana berarti. Biasanya paling sering adalah intramural sama submukosa. Intramural dan submukosa. Nah, biasanya ada faktor risiko nggak? Nih kalau misalnya yang begini potensi buat ganas, atau misalnya kalau jumlahnya banyak banget, atau misalnya letaknya di mana gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau jumlahnya banyak dulu nih. Nah, bagi dua dulu nih. Faktor risikonya pertama miom dulu ya. Kalau faktor risiko miom, pertama biasanya terjadi pada usia reproduksi. Tadi udah aku sebutin ya, 25-45 tahun lah. Dan angkanya menurun kalau misalnya sudah menjelang menopause. Terus yang kedua adalah faktor hormonal. Mungkin Rin tahu bahwa dikatakan akan meningkat angka miomnya bila menarche terlalu dini. Misalnya kurang dari 10 tahun. Itu sih sebenarnya lebih ke arah hormonal endogennya paparannya lebih lama. Kenapa sih patokannya 10 tahun deh? Kenapa nggak 12 tahun gitu? 12 tahun. Kita patokannya secara itu memang 10 tahun untuk menarche normalnya. Oh gitu. Nah aku soalnya ini keluarga teh. Adikku juga sama. Itu. Udah gitu. Jadi faktor risikonya tadi. Pertama udah ada hormonal, terus kemudian juga riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya Rin punya keluarga yang riwayat miom, maka Rin akan chance untuk dapat risiko terjadinya miom 2,5 kali lipat daripada yang tidak punya riwayat keluarga sama sekali. Terus yang kedua, yang berikutnya ini, obesitas. Artinya obesitas, dia kadar lemak di dalam tubuh, itu sekitar lebih dari 30% lemak di dalam tubuh, itu juga menimbulkan risiko timbulnya jadi miom. Terus diet, kalau makanan biasanya yang banyak fatnya, kayak daging merah dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tidak berlebihan, tentu saja nggak akan menimbulkan suatu langsung gitu karena dia makan daging jadi miom. Ya nggak juga. Kenapa itu daging merah bisa bikin begitu teh? Kenapa daging merah bisa bikin miom?
Karena tadi kita bilang bahwa dia kadar fatnya terlalu tinggi misalnya. Hubungan fat dengan miom itu di mana? Ya, ke faktor estrogennya, ke hormonalnya, endogennya, itu lebih ke arah sana. Karena Tapi lemak kalau misalnya, itu membantu kerja si estrogen. Jadi artinya gini, kalau misalnya miom itu dikatakan estrogen reseptornya positif, tapi ternyata penelitian progesteron reseptornya juga positif. Artinya dia nggak terlalu significantly dipengaruhi oleh makanan. Jadi kalau menurut aku sih lebih karena ya memang faktor risikonya hormonal, olahraga, diet makannya yang teratur, lebih ke arah situ sih. Nggak mutlak karena diet atau makanan sih enggak. Nah satu lagi Teh, kalau itu tadi Teteh bilang ada faktor risiko keluarga. Yang dibilang faktor risiko keluarga itu satu garis turunan di atasnya atau di atasnya lagi di atasnya lagi. Karena kalau di jantung dibilang faktor risiko keluarga itu kalau ibu atau bapaknya. Tapi kalau nenek kakeknya itu bukan faktor risiko keluarga. Nah ini kalau di miom seperti apa Teh? Kalau miom sih sebenarnya langsung. Jarang. Jadi kalau kakek neneknya gitu itu bukan kakek neneknya misalnya atau nenek buyutnya gitu itu bukan faktor risiko dong. Kejauhan ya. Oh iya. Kalau kanker mungkin, tapi kalau mioma sih enggak. Oke, sip. Jadi kan itu hanya faktor risiko, tapi semuanya itu enggak mutlak. Artinya dia chance untuk terjadinya 2,5 kali lipat, tapi belum pasti. Misalnya ibunya Rin ada miom, Rin pasti miom ya enggak juga. Gitu. Karena faktor-faktor yang lain juga bisa berpengaruh ya Teh, nggak cuma hanya yang tadi disebutin ya, nggak cuma satu biji aja gitu, kan ada yang lain juga ya. Oke. Nah sebenarnya kasus miom ini itu banyak nggak sih Teh secara prevalensi nih kejadian miom itu di kita? Kalau dilihat dari prevalensi masih sekitar di bawah 50% sebenarnya. Karena pertama dia bukan cancer, artinya jinak. Terus yang kedua asimptomatik Rin. Jadi secara penelitian juga mereka terkadang kan yang datang untuk melakukan pemeriksaan juga kalau nggak ada keluhan ya nggak akan. Apalagi miom kan kategorinya banyak. Artinya kalau miom 1 cm, 2 cm kan kita sebut miom juga. Tapi apakah itu selalu ketemu kan nggak juga. Nah, berbeda dengan kasus kanker yang bisa kita katakan insidensinya bisa kita ukur. Karena kan mereka pasti akan datang misalnya. Artinya lakukan terapi. Tapi kalau misalnya miom sih masih angkanya nggak terlalu tinggi kok sebenarnya. Gitu. Apalagi yang menyebabkan keluhan. Jadi dari sekian angka miom, 60% itu asimptomatik. 60% ya? Banyak banget ya. Mendiagnosa si miom itu dengan cara apa aja Teh? Buat kita tahu. Yang paling simple, terus kemudian gak mahal, tentu saja dengan USG. Itu bisa kelihatan ya? Bisa dong. USG itu bisa di transabdominal, biasanya pada yang belum nikah ya. Belum nikah tentu saja kita dilakukan transvaginal. Spesifik misalnya sudah menikah dan sekaligus untuk screening, memang kita bisa mengetahui bahwa konturnya di mana, kemudian letaknya di mana, miom sekecil 1 cm pun bisa kita lihat, yaitu melalui USG transvaginal. Nah, sebenarnya selain itu tentu saja kalau kita mau lebih canggih lagi, mau CT scan atau MRI, itu lebih jelas, artinya lebih in detail. Tapi so far yang secara screening mudah, murah itu ya dengan USG. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya nih dapat pasien, dia itu sudah menikah, kapan harus dilakukan transvaginal, kapan dilakukan eko yang dia eko sih, transabdominal, kapan yang transvaginal? Apakah memang sebaiknya seharusnya sih di transvaginal sebetulnya? Kalau ini orang udah married. Kalau aku belum married, tentunya kan aku transabdominal ya. Kalau ini orang udah married, kalau misalnya transabdominal kekurangannya, preparasinya harus baik, yaitu kandung kencingnya harus penuh. Jadi lo harus nahan pipis, karena kita akan melihat suatu windows di mana kandung kencingnya sebagai windows dari rahim atau uterusnya. Windows apa Teh? Windows apa? Karena di sini kan ada juga yang di luar medis. Jadi patokannya. Gitu. Ada patokan ya. Jadi kalau misalnya transvaginal, nggak mesti nahan pipis. Justru pertama kita lebih akurasi melihat endometrial line-nya. Kemudian kalau misalnya ada miom kecil pun, kita bisa tahu dia mau di submukosa atau dia intramural atau virus.
Tapi memang, misalnya nih, dengan kasus miom yang besar, kita harus kombinasi antara transvaginal dengan abdominal, karena tidak nyampe. Kalau misalnya masa uterusnya nih, rahimnya sampai 4 bulan gitu, kayak lu gitu, sepusar, ya, itu akan susah dari bawah, pasti akan lebih jelas dari atas. Tapi kalau misalnya screening, dia tanpa gejala, kalau saya sebagai ginekologi memang tentu saja aku nggak akan meninggalkan atau melakukan apa namanya, kalau kita bilang kita harus lakukan pertama kali memang nggak nyaman sih bagi pasien, bisa dilakukan inspekulog karena kalau aku harus yakin serviknya normal, tentu saja kan. Jadi toh kan udah lakukan, kita akan lakukan inspekulog, kenapa mesti trans abdominal? Makanya lebih jelas kita akan melihat, apalagi ngeliat ovarium. Ovarium itu kan sangat kecil. Jadi artinya kita akan lihat lebih jelas dengan transvaginal. Jadi untuk pemeriksaan ginekologis akan lebih baik USG-nya transvaginal. Gitu. Nih, aku tekanin. Tekanin. Untuk screening ajarin untuk yang sudah menikah. Pertama, kalau untuk seorang wanita yang sudah menikah, screening di kesehatan reproduksi, pertama kan tentu saja dengan screening kanker serviks, ya, baik itu pap smear, mau tes IVA, mau HPV DNA, tentu kita akan lihat secara visual, secara inspekulog. Kemudian setelah kita cabut inspekulog, kita pakai transvaginal. Itu sekali, cuman misalnya 2 tahun sekali atau bahkan 3 tahun sekali, so far efektif untuk men-screening kesehatan reproduksi suatu wanita, seorang wanita maksud saya. Jadi pertama kanker serviksnya juga terdeteksi. Nah, terus yang kedua, ada kelainan nggak di rahim atau di uterus dan di ovariumnya? Jadi kalau ada kista kelihatan, kalau ada miom kelihatan, atau ada penebalan dinding rahim jadi kelihatan. Terus tidak luput dengan deteksi dini kanker serviksnya. Cukup sekali, one stop kan? Gitu, cukup. Paling pemeriksaan cuma berapa sih, 10 menit? Diluangkan waktunya untuk sekitar datang 2 tahun sekali ya, gitu. Iya, datang ke sananya yang kadang suka males. Nah, itu. Ya, itu yang jadi masalah kan. Pelaksanaannya mungkin eksekusinya cuma sebentar. Cuma datang ke sananya kadang banyak banget alasannya biasanya. Itu aku ya. Itu aku. Yang aku omongin adalah aku sendiri ya. Aku nggak tahu orang lain. Itu menurut aku, Teh. Itu biasalah, standar lah, Teh. Teh, ini ada pertanyaan nih ya. Kita sambil jawab pertanyaan ya dari Sri Mulyati. Dok, saya penderita hipertiroid, 32 tahun. Mensnya nggak teratur. Sering banget ngalamin 1 bulan penuh perdarahan. Kenapa ya, Dok? Bahaya nggak tuh? Tentu saja kalau siklus mens tidak teratur. Gini, kadang-kadang pada penderita hiper atau hipotiroid kan mengganggu hormonal dasar dari kesehatan reproduksi juga. Jadi ganggu juga tuh balancing antara estrogen dan progesteronnya. Sehingga mengganggu siklus hormonnya ya, Teh? Ya. Jadi kalau dikatakan berbahaya apa enggak, apabila pertama, kalau dia mens siklusnya nggak teratur nih, ada beberapa macam nih. Nggak teraturnya dia menjadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali, ya itu masih secara simptomatik nggak akan menimbulkan apa-apa ya misalnya. Tapi kalau misalnya kalau kita bilang dia baru 2 minggu udah mens lagi, setiap mens lebih dari 10 hari, tentu saja berbahaya. Kenapa? Pertama, tiap bulan seperti itu habislah darahnya, jadi anemia. Nah kalau udah anemia, faktornya kan kemana-mana. Ya bisa ke gangguan kardiovaskular tentu saja, ke ginjal dan lain-lain. Jantung ya. Itu. Jadi kalau menurut aku bisa karena imbalance hormonnya, atau kita harus yakinkan bahwa tidak ada kelainan secara klinis atau secara bentuk, misalnya nggak ada miomnya, nggak ada kistanya, gitu. Jadi misalnya murni nih, kalau dilakukan pemeriksaan, misalnya mensnya 2 minggu sekali, ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jadi kita baru tahunya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah itu berbahaya atau tidak. Berarti jadi ada kelainan nggak secara fisik? Kalau nggak ada kelainan secara fisik, berarti karena hipotiroidnya. Jadi itu harus dikontrol. Ya, berarti kan ini juga masalahnya dari Sri ini bukan cuma masalah hipertiroidnya, jadi dipastikan juga ya. Jadi mungkin nanti lebih lanjut ke dokter Objin ya buat memastikan lebih lanjutnya. Sambil dipastikan juga pengobatan tiroidnya itu sudah betul-betul maksimal. Iya. Karena itu juga sangat mempengaruhi ya, Teh. Normal, maka nanti hormonal secara otomatis hormon reproduksinya kembali lagi normal. Akan kembali normal ya, Teh? Oke, sip.
Ini ada pertanyaan lagi Teh. Oh, kalau tiap hari nyeri haid hebat, bahkan sampai kram perut, apakah perlu konsultasi? Atau itu sesuatu yang wajar aja? Gimana tuh Teh? Jadi nyeri setiap individu itu kan beda. Nah, dikatakan nyeri yang sudah patologis apabila terjadi setiap siklus mens. Kemudian nyerinya itu sampai mengganggu aktivitas. Misalnya gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya seharian itu jungkir balik, jalan nggak bisa, kamar mandi juga nggak bisa, itu udah mengganggu. Nah, itu harus diberlakukan pemeriksaan. Hal itu bisa saja kalau misalnya hanya kram-krammu, ya wajar. Kalau kita mens hari pertama kedua pasti akan ada rasa nyeri. Tapi kita masih bisa aktivitas tentu saja. Tapi kalau misalnya sampai nggak beraktivitas sama sekali, kita harus singkirkan bahwa tidak ada kelainan. Baik itu di rahim kita atau di uterus atau di ovarium. Karena yang biasanya siklik terjadinya nyeri haid adalah biasanya siklik itu apa Teh? Tiap siklus teratur. Nah itu biasanya terjadi pada kista endometriosis atau kalau misalnya endometriosis yang berada di rahim namanya adenomiosis. Nah itu harus kita singkirkan. Tuh. Tapi kalau misalnya ternyata dicek nggak ada apa-apa, ya mutlak berarti karena memang sensitivitas rasa nyerinya itu terlalu tinggi. Bisa diatasi dengan ya olahraga, stretching, relaksasi otot dan lain-lain, lebih ke arah sana. Tapi pastikan bahwa tidak ada kelainan itu. Tapi kalau cuma keram-keram sehari 2 hari bagus lagi ya saya rasa sih nggak ada masalah. Gitu. Selain itu kan kalau dilihat karena jumlah dari pasien miom ini tidak bergejala, sehingga pastinya kan harusnya ada screening ya Teh, pemeriksaan ginekologis yang rutin. Nah itu biasanya gimana Teh? Ini karena menyangkut dengan Ayu. Maksudnya kalau misalnya begini kan Ayu berpikir ini biasa-biasa aja deh, ini nyerinya hilang sehari 2 hari. Padahal kan sebenarnya ada pemeriksaan rutin medical check up yang memang harus dilakukan. Sejak umur mulai produktif kali ya Teh, maksudnya reproduksinya udah mulai bagus. Nah itu gimana tuh Teh? Pemeriksaan rutinnya tuh berapa tahun sekali sih? Atau dari umur berapa deh mulai dilakukan pemeriksaan rutin ginekologis? Kalau pemeriksaan rutin ginekologis tanpa gejala, sebenarnya sih kalau yang belum nikah ya mulai usia reproduksi, mulai dari atas 25 tahun sih udah oke, tol tanpa gejala ya. Kalau udah gejala kan lain lagi ceritanya. Tapi kalau yang sudah nikah, sekaligus kita screening tadi, selain mioma kan kanker serviks suka angkanya tinggi tuh. Jadi ya sekalian bisa 2 tahun sekali boleh kok itu. Jadi ada katakan Pak Asmir itu kita lakukan setahun sekali. Tapi kalau lupa nih 2 tahun sekali masih oke karena perjalanan kanker serviks kan lama. Dan itu juga jangan cuma Pak Asmir aja. Misalnya gini, dok saya nggak ketahuan miomnya karena padahal Pak Asmir setahun sekali. Ya beda. Kalau Pak Asmir itu kan hanya ngelihat mulut rahimnya saja. Tapi kalau dilanjutkan dengan pemeriksaan USG transvaginal, itu sekalian lihat apakah ada kelainan nggak di rahim ataupun di indung telurnya. Jadi cukup Pap smear dan USG transvaginal. 2 tahun sekali oke kok. Transvaginal masih perawan Teh. Ya, kan masih muda nih. Kalau belum nikah ya transabdominal ya. Yang di perut-perut diglosorin gitu ya. Itu kalau tidak ada keluhan, itu kan berarti medical check up untuk pemeriksaan ginekologis itu dilakukan 2 tahun sekali, mulai usia 25 tahun. Tapi kalau misalnya ada patokan nggak Teh? Kalau umur makin nambah misalnya, pemeriksaannya menjadi lebih cepat gitu, ada nggak sih begitu? Atau sama aja? Sebenarnya sama aja. Cuman dikatakan gini, kalau udah usia tua, menopause misalnya, kalau udah di atas kita berpatokan pada screening kanker serviks misalnya, dia dikatakan nggak usah pap smear lagi, nggak usah deteksi lagi kalau di atas 65 tahun. Dengan catatan 2 kali pemeriksaan sebelumnya adalah normal. Nah, itu. Jadi bukannya semakin tua semakin sering, enggak. Kita tentu saja kan ya, enggak. Sebenarnya sih sama. Hanya sama ya aware dengan diri sendiri. Artinya perbedaan bentuk, majlek ya aku itu kata-kata ya. Perubahan siklus mens itu yang harus hati-hati. Karena mioma itu gejalanya kan yang paling sering adalah perdarahan. Nah, perdarahan menstruasi banyak, perdarahan di luar siklus mens. Nah, itu
harus diwaspadai. Makanya titip pesannya adalah catat siklus mens. Jangan ditanya, mensnya kemarin kan terakhir kapan? Aduh, kapan ya? Gak tahu, lupa. Nah itu. Iya. Kan punya kalender ya? Ada, tapi tidak bisa untuk mengingat. Kalau gajian, ingat, tanggal segini belum ada duit nih masuk. Kalau siklus mens, apa nih gue ya? Gue lupa deh. Nah itu udah jelas banyak aplikasi sekarang. ya wajar lah. Tapi kita harus tahu lah, dari sini kan mudah-mudahan bisa lebih mengingatkan lagi ya Teh. Makanya kan kita ngobrol-ngobrol begini kan supaya aware sama diri sendiri. Ya kan Teh? Oke. Nah, Teh, ini ada lagi pertanyaan nih dari Dwi Setiawati. Kalau mens tidak teratur untuk anakku yang masih ABG, jadi anaknya masih ABG, 15 tahun, mensnya nggak teratur nih. Kadang mensnya itu loncat 1 bulan, kadang lama mensnya. Gimana ya dok? Gimana tuh Teh? Sebenarnya sih kalau dikatakan kalau untuk remaja usianya masih di bawah 17 tahun, mensnya memang belum sepenuhnya teratur. Kalau misalnya dia telat, misalnya 2 bulan sekali, kadang-kadang mens atau 3 bulan sekali, itu menurut boleh dilakukan pemeriksaan bila sudah misalnya 3 bulan dia nggak mens misalnya. Tapi kalau masih ngaclak, misalnya sekarang 1 bulan, besok 2 bulan, terus balik lagi 1 bulan, itu masih oke, nggak apa-apa. Tanpa ada gejala ya, misalnya nggak ada perut membesar, nggak ada rasa nyeri, dan lain-lain. Kalau misalnya masih tidak teratur di atas 17 tahun, sebaiknya kita lakukan pengaturan untuk siklus mens. Tapi kalau siklus mensnya tidak teraturnya tuh begini, 2 minggu sekali dia pasti mens. Jadi baru selesai 1 minggu, 1 minggunya udah mens lagi. Nah itu kan berarti tidak normalnya menyebabkan akibat efek sampingnya nanti anemia. Nah itu harus diatur. Jadi harus kontrol. Tapi kalau misalnya dia 2 bulan sekali, kadang-kadang artinya nggak banyak mensnya, terus 2 bulan sekali, tergantung dari karakteristik anaknya sendiri. Kadang-kadang terlalu gemuk atau terlalu besar atau terlalu kurus, itu juga mempengaruhi dari BMI anak itu tersebut gitu. Nggak sesuai sama umurnya, antara berat badan dengan umur biasanya. Tapi kalau misalnya hanya 2 bulan sekali, itu nggak ada masalah. Nanti dicek aja, kalau udah 6 bulan nggak mens, ya kontrol. Tapi kalau misalnya mensnya 2 minggu sekali, sebaiknya sih dilakukan pemeriksaan. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Teh. Dari Tiara nih. Hai Tiara, apa kabar? Kemana aja? Ini Tiara ini dulunya perawat aku di Santosa Kopo, tapi sekarang udah pindah. Tiara mau nanya, dok mau tanya dong, siklus haid yang bagus itu berapa hari? Terus dok, kalau sudah haid, rahim sebelah kiri suka terasa nyeri. Pernah di USG, nggak ada apa-apa kata dokter objinnya. Ada cairan di rahim. Apa ada hubungannya dengan cairan tersebut sama nyeri rahim nggak? Jadi keluhan ada. Jadi tadi tuh siklusnya, habis mens itu ada nyeri di sebelah kiri, rahim sebelah kiri. Di USG ada cairan. Kata dokternya sih nggak apa-apa tuh cairan. Tapi Tiara berpikir, apa jangan-jangan nyerinya ini gara-gara ada cairan nih di rahimnya. Gimana tuh Teh? Jadi konfirmasi ya, jadi nyerinya itu bukan saat mens yang Tiara ini, ya nggak? Ya, betul. Jadi akan kita bilang bahwa misalnya setelah mens nih, makanya yang paling penting adalah dicatat hari pertama mens, sehingga kita tahu siklusnya. Itu yang paling penting. Kenapa? Nah, kadang-kadang gini, udah selesai mens, seminggu sesudahnya tiba-tiba nyeri perut, ya kan? Nah, itu pas diperiksa ada cairan di dalam rongga pelvik atau di rongga panggul. Itu sebenarnya lagi masa subur, Neng. Nyerinya saat setelah mens katanya Teh? Iya, setelah mens. Jadi gini, misalnya kita mens, setelah mens itu kan apakah dia langsung, misalnya mens 7 hari, apakah dia sudah bersih atau seminggu setelah mensnya. Nah, terkadang yang membuat nyeri adalah seminggu setelah mens, yaitu pada saat masa subur. Nah, pada saat masa subur itu, di mana folikel ovarium kita, kan setiap bulan pasti ada nih, folikel ovarium, folikel tuh kayak kista normal lah. Jadi itu calon bakal menghasilkan ovum pada saat ovulasi, yaitu pas masa subur. Nah, dia akan pecah, mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu akan menyebabkan perutnya tuh agak kram. Itu tandanya. Terus yang kedua, tandanya akan keluar lendir.
Misalnya dari serviks atau dari vagina kita akan keluar lendir, tapi bening. Nah, itu berbau nggak, Teh? tanda-tanda. Hah? Berbau nggak sih? Tidak, Berbau tentu nggak sih? saja. Kan normal. Enggak. Dia lendir Iya, bening, iya, fisiologis ya. terus perutnya secara normal kayak ada kram, paling 1-2 hari selesai. Nah, itu dicurigai adalah suatu sedang ovulasi. Makanya harus Justru bagus ya? Justru bagus ya? nggak ada masalah gitu. Jadi nanti dilihat. Kalau ternyata dia hari ke-14, biasanya kalau siklusnya 28 hari, di hari ke-14. Tapi kalau siklusnya misalnya panjang, 30 hari, mungkin dia hari ke-16. Jadi plus minus 2 hari lah antara hari ke-12 sampai hari ke-16 itu kemungkinan hal itu terjadi, ya kemungkinan itu karena ovulasi. Makanya secara USG nggak ditemukan apa-apa, hanya cairan saja. Itu kalau terjadinya di saat itu. Tapi terkadang ada namanya cairan, koleksi cairan nih di rongga panggul misalnya. Itu dia nyerinya terus-terusan misalnya. Jadi mau habis mes atau mau mes lagi atau misalnya sesudah mes, tapi ada cairan, koleksi cairan. Tapi koleksi cairan menandakan suatu hati-hati dengan tanda-tanda infeksi panggul atau PID. Itu biasanya disertai dengan keputihan, tapi keputihannya tidak normal. Misalnya ada baunya, berubah warna, terus sangat banyak, kadang-kadang disertai gatal. Nah, itu tanda-tanda ada infeksi panggul. Nah, seperti itu kemungkinan infeksi. Tapi kalau dikatakan oleh dokter SPOG-nya itu bilang ada koleksi cairan, ya kemungkinan besar itu ovulasi. Aman ya Tiara, berarti kamu tuh sebenarnya lagi dalam masa ovulasi, say. Dia kayaknya ada rencana punya anak sih. Justru bagus itu. Tapi dicatat dulu, bener nggak itu lagi pertengahan siklus? Gitu. Makanya Tiara beli buku dicatat Tiara ya. Ada handphone kali, Rin, ada handphone. Oh iya, handphone soalnya biasanya dipakai buat posting IG. Bukan? BTW, halo Santi, ada adikku nih, sama Teh Ima, halo katanya. Halo juga. Teh Ima, ini banyak pertanyaan nih ya. Teh Ima banyak pertanyaan, cuma waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi mungkin sekitar Teh Ima sekitar 10 menit lagi lah. Teh Ima, ini ada pertanyaan dari Ni Megasari. Dok, miomnya terdeteksi saat hamil. Apakah berbahaya nggak sih? Udah gitu gimana tindakan lanjutannya? Oke. Nah itu tadi kan, karena miom itu simptomatik, tanpa gejala. Nah kadang-kadang ketahuannya kalau udah USG hamil. Nah, miom itu akan dikatakan akan membesar pada saat kehamilan. Bahaya atau enggaknya tergantung dari letak, tergantung dari besar. Kalau letaknya dia berada menghalangi nih jalan lahir, misalnya dia berada di dekat serviks atau dekat mulut rahim, sehingga tuh ganggu gitu loh, dia ganggu untuk proses persalinan normal, sehingga menghalangi kan kalau miomnya nanti makin lama makin besar, menghalangi turunnya kepala bayi sehingga sulit untuk normal. Itu satu. Terus yang kedua, dengan miomnya makin lama makin besar, walaupun dia letaknya tidak di bawah, misalnya mau dia di posterior atau di anterior tapi bagian atas atau di fundus, nah bahayanya dia akan terus membesar. Terus yang berikutnya adalah mengganggu pada saat persalinan, misalnya dia lahir normal, kemudian dia pada saat postpartumnya nih abis melahirkan, misalnya terjadi gangguan tonus otot dari rahimnya, jadi kita anggap kontraksinya kurang bagus lah. Nah itu juga bisa menyebabkan perdarahan postpartum. Tapi kembali lagi tergantung dari besar dan letak miomnya. Nah pasti ada pertanyaan begini, kadang sekalian aja disesar, sekalian diambil miomnya. Itu betul. Gimana tuh Teh? Nah, sebenarnya kalau miomnya itu tidak menghalangi proses kita melakukan, misalnya indikasinya memang dia menghalangi proses persalinan normal sehingga kita harus sesar. Kalau tidak menghalangi tempat sayatan kita untuk melahirkan bayi, sebaiknya miom itu tidak dilakukan pada saat kita melakukan sesar. Pertama, kalau miomnya terlalu besar, itu mengganggu kontraksi tonus ototnya tadi. Maka risikonya adalah perdarahan post SC, kalau kita post sesar. Sehingga kontraksinya menjadi atoni,
malah kita harus angkat semua rahimnya. Nah, karena kalau pembuluh darah pada saat orang hamil itu besar-besar nih. Jadi risiko perdarahannya juga besar. Tapi ada suatu kasus misalnya miomnya ini menghalangi kita melahirkan bayi. Nah, mau nggak mau kita sayat di tempat tidak ada miomnya, kita cepat-cepat lahirkan bayinya. Begitu sudah selesai lahir, kita nggak bisa nih jahit untuk rekonstruksinya. Mau nggak mau miomnya harus diangkat. Nah, itu bisa kita lakukan miomektomi atas indikasi tentu saja. Dengan risiko tentu saja informed consent, kemungkinan perdarahan banyak, kemungkinan rahimnya kemungkinan diangkat, itu juga harus kita jelaskan sebelum operasi. Nih, tapi jadi pertanyaan pasti rahimnya ya enggak juga. Nah, itu. Kapan indikasinya kita harus miomektomi, cuma diambil miomnya doang, sama histerektomi? Ini di luar kehamilan ya? Di luar kehamilan. Oh iya, ini masih di dalam kehamilan ya? Tadi kan di dalam kehamilan. Yang dalam kehamilan udah selesai ya, Teh? Udah. Jadi artinya gini, kita harapkan si miomnya itu mengecil setelah postpartum. Jadi setelah mulai 3 bulan kita akan ukur kembali ukuran miomnya seberapa. Gitu. Oh, jadi dievaluasi ulang setelah hamil, dilihat lagi masih gede apa enggak. Kalau masih ada gede, berarti yang tadi Teh Ima bilang di atas kalau yang dikatakan besar itu di atas 5 cm. Kalau di atas 5 cm, mungkin ada tindakan lebih lanjut. Itu bisa dengan obat atau dengan operasi, Teh? Kalau nggak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan boleh nggak observasi? Boleh, selama dia tidak membesar, tidak menyebabkan perdarahan, tidak mengganggu organ lain, nggak apa-apa. Oh, kita piara berarti ya? Pelihara. Tapi kan tadi kontrol 3 bulan sekali kita cek. Cek dulu ya, itu tuh. gede. Nggak, aku ya sebulan pertama kontrol. Udah gitu sampai 6 bulan masih gue mah baik-baik aja. Apa yang gue kontrol ya? Kayaknya gue nggak ada apa-apa nih. Jebret setelah setahun anemia aja. Itu. Operasi aja. Ya itu ya. Jadi jangan contoh saya ya. Aduh, thank you banget ya Teh Ima ya. Thank you banget penjelasannya banget jelas sekali. Aduh, saya berharap mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta maaf saya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakitkan, itu tanpa sengaja. Saya minta maaf sebelumnya. Karena kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol gini, takutnya saya ada sesuatu yang mungkin ada yang merasa tidak enak dengan perkataan saya. Sebelumnya saya minta maaf. Sorry juga Teh Ima. Thank you banget Teh Ima. Thank you juga semuanya yang udah join ya. Stay safe, Teh Ima. Stay safe juga semuanya. Yuk, assalamualaikum. Bye-bye. Bye.